Halo football lovers. Hari ini Room Football akan memberikan berita sepak bola terbaru Liga Inggris, Italia, Spanyol, dan Timnas Indonesia. Berikut berita sepak bola terbaru hari ini. Media Malaysia heboh Indonesia lolos ke Piala Dunia U17. Media Malaysia menyoroti keberhasilan Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025 usai menghancurkan Yaman U17. Timnas Indonesia U17 sukses melangkah ke babak perempat final Piala Asia U17 2025. Kepastian itu didapat usai Timnas Indonesia U17 menang 4-1 atas Yaman pada pertandingan kedua Grup C Piala Asia U17 2025 di Jeddah, Senin 7 April 2025. Kemenangan ini membuat Indonesia kini memuncaki klasemen Grup C dengan 6 poin dari 2 pertandingan yang dijalani. Dengan 2 kemenangan tersebut, Indonesia pun memastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 turut mendapat sorotan dari media Malaysia. Media Malaysia, Sinar Harian, menyebut Timnas Indonesia U17 mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia U17 2025. Indonesia ciptakan sejarah lolos ke Piala Dunia U17, tulis Sinar Harian dalam judul beritanya. Kemudian media Malaysia lainnya, The Foket, menilai Timnas Indonesia U17 mampu membuat kejutan di Piala Asia U17 hingga lolos ke Piala Dunia U17 2025. Setelah membuat kejutan dengan mengalahkan Korea Selatan di Grup C, skuad Garuda mencatatkan kemenangan 4-1 atas Yaman sekaligus kemenangan kedua di Piala Asia U17 2025, tulis The Foket dalam artikelnya. Sementara itu, media Malaysia lainnya, Malaysia Tribune, menilai Timnas Indonesia U17 tampil percaya diri di Piala Asia U17 hingga berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025. Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 setelah menghancurkan Yaman 4-1, tulis Malaysia Tribune dalam judul beritanya. Ole Romeni hingga Kevin Dix ucapkan selamat ke Timnas Indonesia U17. Keberhasilan Timnas Indonesia U17 melangkah ke Piala Dunia U17 2025 disambut sukacita oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para pemain senior yang menunjukkan dukungan mereka secara langsung melalui media sosial. Ungkapan selamat dan kebanggaan mengalir dari para bintang sepak bola Indonesia, memperlihatkan kuatnya solidaritas antar generasi dalam sepak bola tanah air. Berikut sejumlah pemain senior yang turut memberikan dukungan dan selamat atas lolosnya Timnas Indonesia ke Piala Dunia U17. Ole Romeni, bintang muda Timnas Indonesia, Ole Romeni, memberikan perhatian khusus kepada selebrasi Evandra Florasta yang meniru gaya selebrasinya. Future is here. Congrats guys, masa depan ada di sini. Selamat kawan-kawan, tulis Ole. Ungkapannya menyiratkan harapan besar terhadap masa depan Timnas Indonesia yang kini mulai menunjukkan potensi luar biasa. Rizky Ridho, bek tangguh Timnas Indonesia, Rizky Ridho, menunjukkan dukungan luar biasa dengan menyaksikan langsung perjuangan Timnas U17 saat dirinya berada di Arab Saudi untuk menjalankan ibadah umrah bersama keluarganya. Ekspresinya pecah saat Evandra Florasta sukses mengeksekusi penalti. Yes, tulis Ridho. Tak hanya itu, ia juga secara langsung memberikan ucapan selamat kepada pelatih Nova Arianto dan kapten tim, Putu Panji Apriawan. Selamat coach, tulis Ridho dalam unggahan bersama Nova Arianto. Selamat kapten, tambahnya saat berfoto dengan Putu Panji. Kevin Dix, bek naturalisasi Indonesia, Kevin Dix, turut memperlihatkan rasa bangganya dengan membagikan ulang kabar kelolosan Timnas U17 ke Piala Dunia. Meskipun berkiprah di luar negeri, ia tetap memperlihatkan dukungan moral untuk para pemain muda Garuda. Tindakan ini menjadi bukti betapa solidnya dukungan dari para pemain senior terhadap generasi penerus. Jai Idzes, kapten Timnas Indonesia, Jai Idzes, tak ketinggalan memberikan apresiasi atas perjuangan Timnas U17. Melalui Instagram Stories, ia mengunggah hasil pertandingan lengkap dengan emotikon tepuk tangan sebagai tanda penghormatan atas kerja keras para pemain muda. Marcelino Ferdinand, gelandang energik andalan Timnas, Marcelino Ferdinand, tak ketinggalan memberikan ucapan selamat sembari menegaskan optimisme menyambut Piala Dunia U17. Siap World Cup 2025.
Bangga dengan kalian semua, masa depan timnas Indonesia cerah, tulis Marcelino. Pernyataannya menggambarkan kepercayaan besar terhadap kualitas dan mentalitas para pemain muda yang akan tampil di ajang dunia. Martin Paes, kiper naturalisasi Martin Paes juga ikut serta memberikan selamat melalui unggahan singkat namun penuh makna. The future looks bright. Masa depan terlihat cerah, tulis Paes. Ucapan tersebut mencerminkan harapan dan keyakinan terhadap potensi generasi muda Indonesia dalam sepak bola internasional. Ucapan selamat dari para pemain senior menjadi semangat tambahan bagi timnas Indonesia U17. Dukungan ini tidak hanya memberi motivasi, tetapi juga memperlihatkan kuatnya ikatan antara generasi yang ada. Tanpa Liga Champions, Matheus Cunha siap gabung Manchester United. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Matheus Cunha dilaporkan siap bergabung dengan Setan Merah meski mereka gagal lolos ke Liga Champions. Nama Cunha memang cukup intens dikaitkan dengan Manchester United. Penyerang asal Brasil itu dilaporkan ingin pindah klub di musim panas nanti dan MU dikabarkan berminat untuk merekrutnya. Namun ada satu kendala yang membuat MU diragukan bisa mendapatkan Cunha atau striker-striker incaran mereka. Pasalnya MU saat ini berada dalam posisi yang kurang bagus di klasemen Premier League, sehingga mereka terancam gagal lolos ke UCL musim depan. Namun dilansir Give Me Sports, MU tidak akan mendapatkan kendala itu saat merekrut Cunha. Sang striker dilaporkan siap pindah meski MU gagal lolos ke Eropa. Pede banget, Andre Onana sebut MU lebih bagus ketimbang Lyon. Sebuah psiwar dikobarkan Andre Onana jelang laga Lyon versus Manchester United. Kiper Setan Merah itu menyebut bahwa timnya lebih bagus daripada sang lawan. Di tengah pekan ini, gelaran Liga Eropa akan kembali dilanjutkan. Kompetisi elit itu akan memasuki leg pertama babak perempat final. Manchester United selaku salah satu dari 8 tim yang lolos ke perempat final akan memainkan laga tandang. Mereka akan mengunjungi Groupama Stadium untuk menghadapi Lyon. Andre Onana sendiri menyebut bahwa timnya tidak perlu jiper bermain di kandang Les Gones. Ia menilai MU lebih dari sanggup untuk menang di laga ini. Gavi menantikan duel dengan Dortmund di Liga Champions. Saat Barcelona bersiap menghadapi Borussia Dortmund pada leg pertama perempat final Liga Champions UEFA besok, sensasi lini tengah Gavi berbicara kepada media dan memberikan pratinjau pertandingan tersebut. Mendampingi manajer Hansi Flick dalam konferensi pers, pemain berusia 20 tahun itu berbicara tentang hubungannya dengan pelatih asal Jerman tersebut serta posisi dan tingkat kebugaran yang disukainya. Saya sangat menantikannya. Ini pertama kalinya saya bermain di perempat final Liga Champions dan kami sangat menantikan pertandingan dan meraih kemenangan, kata Gavi, berbagi pemikirannya tentang pertandingan besok di Montjuic. Mengenai mentalitas dan pola pikir tim menjelang pertandingan melawan Dortmund, Gavi berkomentar, kami menjalani musim yang spektakuler, tetapi kami tidak merasa tak terkalahkan. Kami harus rendah hati dalam setiap pertandingan, mengetahui dari mana kami berasal. Kami ingin memenangkan gelar sebanyak mungkin, tetapi kami harus menjalaninya satu persatu. Christopher Nkunku, bencana nomor 9 baru di Chelsea. Mantan gelandang Chelsea, John Obi Mikel, melontarkan kritik tajam terhadap performa Christopher Nkunku, menyebut pemain asal Prancis itu terlihat tersesat dan tidak tahu apa yang harus dilakukan saat dimainkan sebagai penyerang utama, nomor 9, oleh pelatih Enzo Maresca. Komentar tersebut muncul setelah Nkunku tampil mengecewakan dan ditarik keluar tak lama setelah babak kedua dimulai dalam hasil imbang tanpa gol Chelsea melawan Brentford, Minggu, 6 April 2025. Berbicara di Obi-Wan Podcast, Mikel menjelaskan bahwa peran sebagai penyerang bukanlah posisi alami bagi Nkunku. Dia bukan nomor 9. Setiap kali Nkunku bermain sebagai nomor 9 dia terlihat tersesat. Saya menonton Nkunku melawan Brentford. Dia terlihat tersesat sepanjang waktu. Tidak bisa menahan bola, tidak bisa berlari di belakang pertahanan, dan tidak bisa masuk ke ruang antara para bek, ujar Mikel. Mikel menegaskan bahwa masalahnya bukan pada kualitas individu Nkunku, melainkan pada penempatan posisi yang tidak sesuai. Kelihatannya Nkunku tidak tahu apa yang dia lakukan di sana, karena itu bukan posisinya. Nkunku adalah seorang nomor 10, ulas Mikel. Eberechi Eze masuk daftar pemain incaran Newcastle United. Gelandang Crystal Palace,
Eberechi Eze, dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Newcastle United di jendela transfer musim panas tahun ini. Di tengah persaingan ketat untuk mengamankan tiket Liga Champions musim depan, Newcastle United mulai menyusun rencana besar di balik layar. Menurut laporan jurnalis Sacha Tavolieri, The Magpies kini menjadi kandidat terkuat dalam perburuan gelandang kreatif Crystal Palace, Eberechi Eze. Meski Eberechi Eze juga menarik minat dari Arsenal dan Manchester City, Newcastle saat ini diakini memimpin dalam perburuan. Namun, faktor finansial tetap menjadi penghalang utama. Meskipun dimiliki konsorsium kaya asal Arab Saudi, Newcastle masih harus mematuhi regulasi Profit and Sustainability Rules, Premier League. Situasi bisa berubah jika mereka lolos ke Liga Champions musim depan yang akan memberikan suntikan dana segar. Dengan rencana matang dan target yang jelas, Newcastle tampaknya siap membangun skuad yang lebih kuat untuk musim mendatang. Doa fans MU dikabulkan, David De Gea bakal perkuat Setan Merah di musim 2025-2026? Ada kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan merekrut kembali mantan kiper mereka, David De Gea. Beberapa bulan terakhir, MU memang dirumorkan akan belanja kiper baru. Penyebabnya karena Altay Bayindir ingin cabut setelah minim mendapatkan jam bermain di MU. Di sisi lain, Ruben Amorim juga dikabarkan tidak puas dengan penampilan Andre Onana di bawah mistar gawangnya, sehingga ia butuh kiper yang lebih teruji di bawah mistar gawang mereka. Sport melaporkan bahwa MU kini punya target transfer yang mengejutkan. Mereka ingin memulangkan David De Gea di musim panas nanti. Laporan itu juga mengklaim bahwa Manchester United punya peluang yang sangat besar untuk memulangkan De Gea di musim panas nanti. Kontrak sang kiper di Fiorentina habis di musim panas nanti. Sejauh ini ia belum mengiyakan ajakan La Viola untuk bertahan lebih lama di Italia. Jadi MU bisa merekrutnya secara gratisan di musim panas nanti dan itu bakal jadi opsi yang bagus untuk Setan Merah karena dana transfer mereka cukup terbatas. Laporan itu juga mengklaim bahwa De Gea dengan senang hati bersedia kembali ke Manchester United. Ia merasa masih ada urusan yang belum kelar di Manchester United dan ia siap kembali membela panji Setan Merah. Carlo Ancelotti puji keputusan Martin Odegaard tinggalkan Real Madrid. Carlo Ancelotti meyakini bahwa Martin Odegaard membuat keputusan tepat saat memilih meninggalkan Real Madrid untuk bergabung dengan Arsenal. Kini, pemain asal Norwegia itu telah menjelma menjadi salah satu gelandang terbaik di Eropa. Martin Odegaard bergabung dengan Real Madrid pada Januari 2015 ketika usianya baru 16 tahun. Namun, ia kesulitan menembus tim utama Los Blancos. Selama di Madrid, Odegaard sempat dipinjamkan ke 4 klub berbeda, dan masa peminjamannya yang terakhir adalah bersama Arsenal. Pada musim panas 2021, The Gunners mengamankan jasanya secara permanen dengan nilai transfer sekitar 30 juta pound. Dia masih sangat muda saat datang ke Real Madrid, ujar Ancelotti. Dia punya bakat sejak usia 16 tahun. Dia meninggalkan klub untuk mencari pengalaman baru, dan sekarang dia menjadi salah satu gelandang terbaik di Eropa. Dia datang ketika sangat muda dan tidak mendapatkan tempat di tim utama karena di depannya ada Cristiano, Ronaldo, Karim, Benzema, dan James Rodriguez. Dia mungkin tidak menemukan ruang untuk menunjukkan kualitasnya. Dia memutuskan untuk pergi demi mendapatkan kesempatan bermain. Dan saya pikir, secara jujur, itu keputusan yang tepat karena sekarang dia berada di salah satu klub terbesar di Eropa. Klub-klub top Eropa hadang Inter Milan untuk datangkan Luis Enrique. Sejumlah faktor terus menghalangi Inter Milan untuk mendapatkan Luis Enrique dari Olympique Marseille, termasuk persaingan dari klub-klub besar Eropa. Nerazzurri dikabarkan telah mengarahkan pandangannya pada pemain sayap kanan tersebut, dengan Direktur Mehdi Benatia terlihat di Tribun San Siro selama leg pertama semifinal Coppa Italia antara AC Milan versus Inter Milan. Benatia dikabarkan datang untuk membahas kemungkinan transfer Luis Enrique di musim panas mendatang, dan kesepakatan sudah hampir terjadi. Beberapa klub top Eropa, termasuk Bayern Munich telah dikaitkan dengan Enrique. Bahkan mereka siap memanfaatkan kedekatan masa lalu dengan Benatia untuk menggagalkan pendekatan dari Inter, yang hingga kini masih ada kesenjangan. Foot Mercato menangkap jika Newcastle, Nottingham Forest, dan Bayer Leverkusen juga memantau pemain tersebut. Dengan kesepakatan senilai 30 juta euro tidak dianggap terlalu mahal bagi klub-klub ini, khususnya yang berada di Liga Premier. Tottenham Hotspur incar Noni Madueke dari Chelsea.
Tottenham Hotspur dikabarkan tengah merencanakan langkah mengejutkan di bursa transfer musim panas mendatang dengan membidik winger Chelsea, Noni Madueke, yang pernah mengawali karir mudanya di Akademi Spurs. Menurut laporan dari Football Insider, klub asal London Utara tersebut sedang memantau situasi Madueke di Stamford Bridge dan bisa saja bergerak cepat jika peluang terbuka. Pemain berusia 23 tahun itu bergabung dengan Chelsea dari PSV Eindhoven pada Januari 2023. Namun, hingga saat ini ia belum mampu mengamankan posisi reguler di tim utama The Blues. Meski begitu, Tottenham tidak akan sendirian dalam upaya merekrut Madueke. Sejumlah klub dari Inggris dan Eropa juga tertarik pada pemain asal Inggris tersebut. Nama-nama seperti AC Milan, Newcastle United, dan Aston Villa juga masuk dalam daftar peminat winger eksplosif itu. Chelsea sendiri saat ini memiliki banyak stok pemain sayap, sehingga kemungkinan melepas Madueke tetap terbuka, terlebih jika tawaran menarik datang.